Tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Juri Ardiantoro. Pak Mahdir, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan semua dalil gugatan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, Pak Mahdir? Satu catatan yang penting menurut hemat saya harus kita cermati. Ada perbedaan secara diametral antara putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang dibacakan di DKPP sampai jam 1:30 itu tadi. Pertama misalnya berhubungan dengan KPU Kabupaten Dogiai. Ya, dianggap oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak ada masalah apa yang dilakukan selama ini. Tetapi oleh DKPP mereka diberhentikan secara tetap. Ya. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di KPU DKI. Ya. Di DKPP mereka dihukum dengan peringatan karena ada pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Begitu juga saya kira Yuri pun tadi mereka juga dihukum ya karena melakukan pelanggaran kode etik. Tapi berkali-kali pula Mahkamah Konstitusi ataupun ahli hukum tata negara mengatakan bahwa putusan DKPP tidak berpengaruh, Pak, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Persoalannya di situ. Ini ada proses yang tidak benar. Ada proses yang melanggar kode etik yang dilakukan oleh teman-teman KPU ini. Apakah bisa kesalahan minor kemudian digeneralisir menjadi kesalahan KPU keseluruhan, Pak Mahdir? Sekecil apapun kesalahan, itu adalah kesalahan. Ya, sekecil apapun pelanggaran terhadap peraturan, itu adalah pelanggaran. Nah, jadi ya artinya semua pelanggaran itu harus dihukum. Ya. Itu sudah dijatuhkan. Satu hal lagi yang penting saya kira adalah sekali lagi terhadap proses yang seperti ini. Ya, ini satu pelajaran yang sangat buruk untuk pengembangan demokrasi kita ke depan. Tapi harus diakui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat Pak Mahdir. Apakah akan menerima dengan legowo? Saya kira secara hukum, menurut hukum acara, putusan Mahkamah Konstitusi sudah selesai. Tetapi ini meninggalkan sisa-sisa buruk. Ya, karena misalnya berhubungan dengan tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pemilihan presiden. Ya, sekali lagi ini adalah situasi buruk yang akan terus melekat pada pelaksanaan dan pada proses pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2014. Tapi artinya walaupun menyayangkan, walaupun Anda mengatakan ini cacat, apakah kemudian akan legowo atau ada usaha hukum lainnya? Saya dengar ada ke Mahkamah Agung, ke PT juga sudah diajukan. Sekali lagi seperti saya katakan, kita bicara hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu sudah selesai. Ya, oke? Pak Mahdir, terima kasih atas waktunya. Oke. Thank you. Pak Juri mungkin bisa mengomentari sedikit apa yang disampaikan Pak Mahdir tadi. Ya, begini ya. Jadi terhadap putusan MK dan putusan DKPP, tentu kami tidak punya kompetensi untuk mengomentari dua putusan ini, kecuali kami harus mematuhi dan melaksanakannya. Bahwa ada beberapa hal yang oleh pemohon tadi dikatakan berbeda secara diametral, tetapi sebetulnya antara putusan DKPP dan putusan MK itu dua hal yang berbeda. Satu menyangkut dugaan pelanggaran kode etik yang di DKPP dan itu menyangkut orang per orang, dan sedangkan di sini adalah mengadili mengenai perselisihan hasil pemilu dan ya tentu tidak ada hubungannya sama sekali walaupun menyangkut orang-orang yang sama sebagai pelaku penyelenggara pemilu. Tetapi saya kira apa yang sudah diputuskan oleh dua lembaga ini, mari kita sama-sama menghormati. KPU juga akan taat melaksanakan apa yang diputuskan DKPP dan tentu kami juga melihat apa yang diputuskan oleh MK sebagai sesuatu yang wajar saja sebagai sebagai penyelenggara, tentu bukan sesuatu yang harus disyukuri dan dirayakan oleh KPU karena ini normatif biasa dan kami menghormati juga dari para pemohon atas gugatan hasil pemilu kemarin. Pak Juri, terima kasih atas waktunya malam hari ini.